Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadisa, BP 141084-2005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Geopark Aris Sianok Maninjau di Kota Bukit Tinggi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu tim penguji yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya. Juga kepada kedua pembimbing saya yang telah membantu dan membimbing saya dalam penulisan proposal ini. Baiklah, saya akan mulai. Sektor pariwisata merupakan salah satu faktor penting pendorong perkembangan sektor ekonomi nasional serta membantu pembangunan daerah-daerah tertinggal yang memiliki daya tarik pariwisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Program pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ekonomi. Kedatangan wisatawan pada daerah tujuan wisata telah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi penduduk setempat. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman yang sangat indah yang perlu dijaga dan dimanfaatkan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal maupun dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan daerah tujuan wisata, sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik wisatawan dan merupakan salah satu provinsi tujuan wisata yang diminati oleh wisatawan. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang memiliki banyak objek wisata yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Selain objek wisata budaya dan sejarah, Kota Bukit Tinggi memiliki kawasan geopark yang telah diakui oleh Komite Geopark Nasional Indonesia sebagai geopark nasional, yaitu kawasan Geopark Aris Sianok Maninjau. Kawasan Geopark Aris Sianok Maninjau tidak hanya memiliki potensi warisan geologi yang tinggi, namun juga memiliki potensi sosial budaya yang terdapat di dalamnya. Kawasan Geopark Aris Sianok Maninjau dilihat dari geografisnya berada pada dua daerah administrasi, di mana kebijakan serta pengelolaan akan dipegang oleh dua daerah terkait, yaitu Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Namun, fokus penelitian ini peneliti fokuskan pada Kota Bukit Tinggi. Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengembangan Taman Bumi atau Geopark, itu bertujuan untuk mewujudkan upaya pelestarian warisan geologi serta keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan melalui konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian secara berkelanjutan. Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Bukit Tinggi tahun 2019 hingga 2025, pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya, juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kemitraan, membuka peluang agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan nilai penting dari warisan geologi dan keragaman geologi lain di wilayahnya, termasuk keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang terkait. Dikarenakan terletak pada dua daerah administrasi, yaitu Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam, kendala yang dihadapi demi mengembangkan kawasan Geopark Aris Sianok Maninjau ini adalah perbedaan pendapat dari masing-masing kepala daerah, juga prioritas pembangunan yang tidak sama di masing-masing daerah tersebut.
Di dalam pengelolaannya, geopark harus dikelola oleh pengelola yang profesional pada bidangnya, yang juga harus memiliki rencana pembangunan yang mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap bentang alam, juga pelestarian budaya lokal. Dan rencana pengelolaan ini disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan disepakati bersama. Namun, fenomena yang peneliti temukan di lapangan, belum adanya regulasi Kota Bukit Tinggi tentang pembangunan geopark sebagai pariwisata berkelanjutan. Ini menyebabkan sedikit terlantarnya kawasan geopark dalam pengelolaan. Hal ini dapat juga dilihat dari sarana dan prasarana pendukung di kawasan geopark masih kurang baik, dari kondisi jalan, rumah makan, toilet, toko-toko masyarakat, serta listrik yang masih kurang baik. Sesuai dengan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, di mana usaha menjamin agar sumber daya alam, sosial budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati pada keberlanjutan, yang artinya pembangunan didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Untuk itu, dalam pengembangannya, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dibutuhkan khusus untuk pengembangan kawasan geopark Ngarai Sianok Maninjau. Dari latar belakang tersebut, yang telah dijabarkan oleh peneliti, rumusan masalahnya adalah bagaimana pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukit Tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan geopark Ngarai Sianok Maninjau di Kota Bukit Tinggi. Manfaat penelitiannya adalah menjadi referensi atau masukan bagi peneliti selanjutnya, terutama pada bidang administrasi pembangunan yang mengkaji mengenai konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Geta Sekartaji. Judulnya Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan pada Kawasan Taman Satwa Budaya Kinantan, Kota Bukit Tinggi. Fokus penelitiannya adalah melihat bagaimana pembangunan berkelanjutan pada TMSBK. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya, pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan TMSBK memberikan dampak positif dan negatif, baik itu dalam tujuan pembangunan maupun berkelanjutan secara asal dari paradigma ini. TMSBK diterima sebagai objek wisata unggulan dan terintegrasi dalam strategi pembangunan lokal, namun fokus utama pembangunan pariwisata berkelanjutan masih ke arah produk center. Yang kedua adalah Utari Sasalbila yang berjudul Smart Community Governance dalam program Geopark Ngarai Sianok di Kota Bukit Tinggi. Fokus penelitiannya adalah pemberdayaan oleh masyarakat kawasan daerah wisata Ngarai Sianok. Metode penelitiannya adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah Geopark merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menjaga suatu kawasan lindung berskala nasional dengan kekayaan warisan geologi yang khas dan memiliki nilai estetika yang dapat dikembangkan dalam suatu model pengelolaan yang mengintegrasi aspek konservasi, pendidikan, dan pengembangan ekonomi lokal sebagai bentuk budaya masyarakat lokal. Pembangunan pariwisata berkelanjutan menurut Richard Sharpley adalah pembangunan pariwisata mencakup baik itu tujuan pariwisata maupun berkelanjutan secara asal paradigmanya. Menurut Richard Sharpley, ada 4 prinsip pembangunan berkelanjutan dan pariwisata. Yang pertama adalah fundamental prinsipal. Indikatornya pendekatan holistik, futurity masa depan, equity atau kesetaraan. Development objective, indikatornya sustainable development goals, peningkatan kualitas hidup, kemandirian, pembangunan endogen. Yang ketiga sustainable objective, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan populasi yang berkelanjutan, meminimalkan sumber daya yang tak dapat diperbaharui, penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui, emisi polusi. Yang keempat, requirement for sustainable development, yaitu syarat pembangunan berkelanjutan, sustainable consumption, sustainable production, dan kebijakan pembangunan terpadu.
Skema pemikiran. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengembangan taman bumi atau geopark. Lalu turun ke Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengembangan geopark sebagai destinasi pariwisata. Lalu pembangunan pariwisata berkelanjutan pada kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Lalu turun kepada teori Shapley yang telah disebutkan tadi. Definisi konsep. Yang pertama adalah pariwisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Yang kedua, pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan proses pembangunan pariwisata yang berorientasi pada kelestarian sumber daya yang dilakukan untuk pembangunan pada masa sekarang, namun tidak mempengaruhi untuk masa depan. Yang ketiga, geopark. Geopark adalah suatu wilayah yang memiliki warisan geologi dan keanekaragaman geologi yang bernilai tinggi, termasuk di dalamnya keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya yang menyatu di dalamnya. Definisi operasional, yaitu fundamental prinsipal. Yang pertama, pendekatan holistik. Cara mengukurnya adalah usaha yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi beserta dengan tim pengelola kawasan geopark menunjukkan faktor keberlanjutan sebagai fenomena global. Futurity yaitu rencana jangka panjang yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk menjaga keberlanjutan pariwisata kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Equity atau pemerataan, peluang yang adil dan merata bagi masyarakat lokal dan pedagang sekitar kawasan geopark Ngaresiano. Yang kedua adalah development objective. Yang pertama, sustainable development goals. Peran geopark dalam SDGs butir kedua yaitu pendidikan berkualitas. Kewajiban kawasan geopark Ngaresiano sebagai kawasan yang memiliki geoset yang cukup banyak yang dapat memberikan pengetahuan kepada pelajar dan mahasiswa. Dan dalam SDGs butir keempat itu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini untuk mempromosikan pariwisata geopark Ngaresiano Maninjau sebagai melalui geowisata, di mana hal ini membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pariwisata juga promosi budaya lokal. Yang ketiga, sustainable objective yaitu kemandirian, partisipasi masyarakat dalam pengembangan keputusan terkait dengan pengelolaan kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Yang selanjutnya, pembangunan endogen, kualitas sumber daya manusia kawasan geopark Ngaresiano Maninjau sebagai pengelola keberlanjutan wisata. Pengentasan kemiskinan, program yang cukup spesifik yang berpihak kepada masyarakat kurang mampu dan ditargetkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal tertentu. Peningkatan keberlanjutan, peningkatan populasi keberlanjutan. Pertama, program dan kegiatan bertujuan untuk mempromosikan kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Yang kedua, untuk peningkatan jumlah wisata yang datang. Meminimalkan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Usaha Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan pengelola kawasan geopark Ngaresiano Maninjau untuk meminimalkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui di kawasan ini sebagai lembaga konservasi. Penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui sebagai keberlanjutan, menjaga dan merawat keanekaragaman yang berada di dalam kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Yang kelima, emisi polusi. Polusi yang disebabkan oleh kegiatan program ini adalah polusi udara dan sampah. Yang terakhir adalah requirement sustainable. Sustainable consumption mengadopsi paradigma yang berkelanjutan untuk pertanggungjawaban program wisata ini. Sustainable production, fasilitas pengelolaan lingkungan di kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Sustainable distribution sebagai media promosi untuk pengembangan kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Yang keempat, aliansi global. Yang pertama, kerjasama nasional dengan Komite Nasional Geopark Indonesia. Yang kedua, kerjasama internasional dengan UNESCO. Ketiga, kebijakan di tingkat kota atau provinsi mengenai pengembangan kawasan geopark Ngaresiano Maninjau. Bab 3,
Metode penelitian. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Teknik penelitian adalah teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Unit analisis data adalah lembaga, yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukit Tinggi. Teknik analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data adalah triangulasi sumber. Terima kasih.